Jadi kalau eksperimen, nah kita kan berusaha ingin membuktikan ya, ingin membuktikan apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Contoh misalnya ada atau tidak ya pengaruh antara metode ABC terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab gitu. Nah, itu kan kita buktikan ya. Kita buktikan, kita terapkan di kelas 1 diterapkan, di kelas yang kedua tetap menggunakan metode yang lama, terus hasilnya kita bandingkan. Oh, ternyata memang metode ABC ini lebih tinggi misalnya gitu. Nah, artinya kita sudah membuktikan kalau metode ABC itu terbukti atau berhasil meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, kan kalau eksperimen seperti itu. Tapi kalau PTK itu kita hanya itu seperti apa namanya? Seperti sama seperti eksperimen, tapi kita sudah memiliki nilai ambang batas. Jadi dengan metode ABC, kita mengharapkan anak-anak ini bisa mencapai hasil keterampilan berbicara bahasa Arab di angka 90. Gitu. Kita sudah menetapkan ambang batas. Nah, kita coba sekali. Coba sekali, oh ternyata sudah 85 nilainya, rata-rata kelasnya 85. Nah, artinya siklus satunya berhasil, cukup berhasil. Lalu dilanjutkan ke siklus kedua. Siklus kedua, sampai semua anak-anak meraih nilai 90. Makanya ada usaha untuk meningkatkan nilai di situ. Kayak ada peningkatan tadi kan istilahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya siklus satunya nilainya dari 65 cuma naiknya ke 75? Apakah lanjut ke siklus 2? Bisa dievaluasi, diganti metodenya, atau ingin tetap dilanjutkan. Jadi ada evaluasinya terlebih dahulu di situ. Gitu. Apakah hanya 2 siklus? Tidak, bisa sampai 3 atau 4 siklus, sampai peneliti merasa nilai ambang batas yang sudah ditetapkan di situ sudah dicapai. Gitu. Ya. Jadi dia seperti eksperimen, tapi makanya dia menjadi penelitian yang sifatnya mixed method. Ada kuantitatif, ada kualitatif di situ. Kalau eksperimen murni kan kuantitatif. Tapi di sini ada kualitatif. Kualitatifnya apa? Yang tadi, ya observasi, ya evaluasi, gitu. Jadi dievaluasi, kenapa kok nilai anak-anak ini belum naik ya? Gitu. Oh, ternyata ada hal ABC di balik itu. Nah, jadi di siklus 2, ABC yang bermasalah itu ditanggulangi terlebih dahulu, baru diterapkan lagi metodenya. Gitu. Gitu ya. Kalau PTK, memang PTK ini rata-rata digunakan oleh guru-guru ya untuk meningkatkan hasil pembelajaran gitu. Oke, kemudian ada lagi penelitian berikutnya yang presentasi berikutnya yaitu penelitian pengembangan atau research and development. Yang presentasi ada Sabita Zikra, Nanda Aura, Taufik Syuhada dengan Fatur Rahman Ikram. Boleh salah satu menjelaskan ke saya tunjuk ya. Sabita Zikra, ada Sabita Zikra. Sabita Zikra. Sudah. Coba, Sabita, coba tolong jelaskan Sabita, penelitian pengembangan itu seperti apa? Sudah. Jadi penelitian pengembangan itu adalah metode penelitian atau suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan eh, suatu produk baru atau bahkan menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih efektif dan relevan. Itu sudah. Intinya di penelitian pengembangan itu adalah pengembangan produk. Jadi penelitian pengembangan harus ada produknya. Apakah produknya harus berbentuk fisik? Harus ada gitu? Tidak juga. Jadi mana tahu teman-teman mau mengembangkan sebuah apa namanya metode pun juga bisa dikembangkan. Metode baru gitu. Metode ala Sabita Zikra, metode ngajar. Jadi bentuk produknya apa? Bentuk produknya berupa langkah-langkah menerapkan metode mengajar tersebut. Tapi memang kalau di S1 kebanyakan yang dikembangkan adalah apa? Media pembelajaran ya. Jadi saat PKM ternyata ditemukan kalau di sekolah, nah ini banyak terjadi nih. Saat PKM atau praktek ngajar di semester 7 banyak ditemukan bahwa misalnya guru-guru di sekolah misalnya belum menerapkan media. Nah, sementara anak-anak tuh suka main HP misalnya gitu. Anak-anak zaman sekarang kan suka main HP, main TikTok, Instagram dan lain sebagainya.
Lalu tercetuslah ide oleh Sabita, kenapa tidak saya terapkan aja ini TikTok sebagai media pembelajaran. Nah, saya kembangkan materinya. Jadi anak-anak di kelas saya boleh buka TikTok, tapi TikTok yang mana saya menjadi pematerinya gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ide. Atau misalnya kemarin contohnya saya kan ngajar di semester 1 ngajar qiraah. Nah, kemarin ada mahasiswa bimbingan saya, dia mau mengembangkan penilaian pembelajaran qiraah. Terus saya sampaikan, "Oh iya boleh. Karena penilaian pembelajaran qiraah selama ini saya menggunakannya ya lisan aja. Kalau memang ada media yang bisa kamu kembangkan untuk 1 semester, boleh silahkan. Karena memang itu menjadi kebutuhan saya." Gitu. Nah, jadi untuk penelitian pengembangan, itu basisnya adalah kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, teman-teman nggak bisa mengembangkan media atau mengembangkan sebuah produk, gitu ya. Kalau tidak ada kebutuhan, teman-teman tidak bisa mengembangkan media atau produk, gitu. Makanya untuk penelitian pengembangan selalu diawali dari analisis kebutuhan. Siapa yang butuh? Boleh gurunya, boleh siswanya, gitu. Atau boleh sekolahnya pun juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kadang misalnya gini, gurunya merasa nggak butuh, saya nggak butuh media, gitu. Tapi ternyata siswanya butuh. Misalnya, mohon maaf, ya gurunya misalnya guru yang sudah usia lanjut gitu, karena untuk mengembangkan sebuah media ya beliau juga udah kesulitan. Tapi sementara melihat kultur di kelas, anak-anaknya butuh gitu. Nah, mungkin itu bisa dijajaki diskusi gitu. Pak, saya bisa bantu Bapak mengembangkan sebuah media yang mana dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Nah, jadi basis kebutuhannya itu dari siswanya dan dari gurunya gitu ya. Assalamualaikum Prof. Zainal. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sudah hadir Ustazah Putih ya, udah. Mohon maaf terlambat, terlambat bukanya. Terlambat bukanya. Ya, selamat ya udah kembali dari Tanah Suci. Iya, sehat. Sehat ya, Ustazah Putih. Biasa Sehat. Prof. Biasa Ya. Prof. Iya. Eh, Batuk pilek kalau pulang dari sana biasa. Oh. Ya, ya biasa itu. Ya. Yang lain saya ya semuanya ya. Nah, ya silakan terusin, Ustaz Putih. Ya. Dengarin tadi terlambat. Terus. Tadi mereview 2 pertemuan sebelumnya Ya, Prof. ya silakan, silakan terus. Ya, Baik. Mohon izin melanjutkan ya Prof. ya silakan. Jadi begitu ya untuk penelitian pengembangan didasari dari apa tadi? Kebutuhan. Jadi harus ada analisis kebutuhan untuk mengembangkan sebuah produk. Kalau teman-teman ingin menggunakan penelitian ini, langkah pertamanya itu analisis kebutuhan, gitu ya. Nah, jadi artinya teman-teman di sini sudah rampung ya memahami semua metode yang bisa digunakan untuk penelitian di S1 ya. Kuantitatif ada apa? Korelasional, eksperimen, ex post facto ya. Kualitatif ada apa aja tuh? Analisis isi, studi kasus, etnografi ya. Kalau penelitian kalau mixed method ada classroom action research dengan penelitian pengembangan gitu. Jadi ada berapa tadi? Ada 8 ya, ada 8. Nah, untuk presentasi yang hari ini kita fokusnya hanya pada judulnya data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data kualitatif. Jadi yang hari ini kita fokusnya hanya di kualitatif, karena yang kuantitatif kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, ini menjadi presentasi terakhir di pertemuan hari ini. Nah, pekan depan kemungkinan kita pertemuan terakhir, di situ nanti kita akan bahas mengenai bagaimana merancang proposal penelitian. Gitu, ya. Nah, nanti saya akan share di sini Google Form, yang mana teman-teman sudah mulai dipersilahkan untuk mengajukan judul sebagai tugas akhir. Ya, judulnya saja, judulnya sama metode yang mau digunakan apa. Nah, mungkin nanti pekan depan kita bisa bahas judulnya. Itu ya, judul yang sudah teman-teman sampaikan. Oke, kita izin langsung ke presentasi, Prof. Ya, silakan, silakan. Ya. Prof. Yang akan presentasi sudah mengirimkan makalah. Ada Aisyah Salahuddin sudah hadir, Fauzia Altafani, Fauzia sudah hadir, ada Fadilah sudah hadir, Ikhlas sudah hadir, dan Intan. Intan sudah hadir belum?
Intan, oh ya Intan sudah hadir. Oke, saya persilakan kepada Kak Aisyah dan teman-teman untuk memulai presentasi. Persilakan Aisyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, Prof. Dr. Zainal Rafli, MPD, dan Dr. Putih Zulharbi, MPD. Dan teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 10, mengenai makalah pembahasan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data kualitatif. Insya Allah, kami akan mempresentasikannya, yaitu sebentar lagi. Ya, sebenarnya ini moderatornya insya Allah akan dibawakan oleh Intan Aranda Pramesti. Apa sudah siap, Kak Intan? Insya Allah sudah siap, Pak. Ya, baik. Ya, silakan Pak Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ala umri dunia waddin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini yang insya Allah semoga diridhoinya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dan petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan judul besar Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data Kualitatif. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Kak Aisyah Solahuddin dengan NIM 12056170048. Ada Fauzia Altafani dengan NIM 120562201. Fadilah Fatimah Zahra dengan NIM 12056220083. Dan Ikhlas 12756220017, dan saya sendiri Intan Kusumawardani dengan NIM 12056220077. Kemudian di sini saya akan bacakan rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan data kualitatif? Yang kedua, bagaimana teknik pengumpulan data kualitatif? Yang ketiga, bagaimana teknik analisis data kualitatif? Yang keempat, bagaimana pengujian validitas dan reliabilitas data kualitatif, serta tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian data kualitatif. Yang kedua, untuk mengetahui teknik pengumpulan data kualitatif. Yang ketiga, untuk mengetahui teknik analisis data kualitatif. Yang keempat, untuk mengetahui pengujian validitas dan reliabilitas data kualitatif. Dan ada poin pembahasan, yaitu pengertian data kualitatif, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian validitas dan reliabilitas. Baik, langsung kita masuk saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Uhti Fauzia Altafani dan Uhti Aisyah Solahuddin. Disilakan. Terima kasih moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan dari pengertian dari data kualitatif. Saya akan menjelaskan apa itu data kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu data yang berupa kata-kata dan tidak bisa diukur dengan angka. Data kualitatif juga
dapat menghasilkan banyak interpretasi yang berbeda dan tidak benar-benar memiliki absolut. Data kualitatif juga merupakan suatu informasi tentang objek ataupun subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat dan dirasakan. Mengapa demikian? Karena data kualitatif ini biasanya dikumpulkan melalui sebuah teks, gambar, audio, hingga video. Kemudian data kualitatif mempunyai ialah jenis data yang numerik atau tipe data yang tidak dapat dimanipulasi secara sistematis dengan menggunakan operator aritmatika standar atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Pada umumnya, data kualitatif ini hanya bisa diamati dan dicatat sehingga mampu menghasilkan suatu informasi. Kemudian data kualitatif juga merupakan data yang bentuknya non-numerik atau sulit untuk diubah ke dalam bentuk numerik. Biasanya data ini akan banyak digunakan untuk mengangkat fenomena sosial. Di dalam dunia statistik, data kualitatif biasanya disebut dengan data kategorikal. Data kategorikal ini memiliki arti yaitu data yang dapat digunakan untuk mengkategorikan sesuatu berdasarkan keterangan dan kata sifat dari suatu hal maupun peristiwa. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa data kualitatif ini merupakan jenis data yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan atau menggambarkan informasi secara naratif dan tidak bersifat numerik. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan data secara alami dan natural, serta komprehensif sesuai data yang diperoleh. Di next. Kemudian data kualitatif ini memiliki teknik pengumpulannya. Untuk teknik pengumpulan dari data kualitatif ini memiliki 4 teknik. Yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat triangulasi. Untuk teknik yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara atau dalam bahasa Inggris kita ketahui ialah interview merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview ini merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang sedang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Kemudian dalam wawancara tersebut biasanya dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Untuk susunan wawancara itu dapat dimulai dengan sejarah kehidupan tentang gambaran umum situasi partisipan. Pertanyaan yang diajukan juga berupa hasil pengalaman pribadi maupun pengalaman yang telah dilakukan. Dalam mengajukan pertanyaan ini, peneliti harus memberikan penekanan kepada arti dari pengalaman tersebut. Dalam prinsip umum pertanyaan dalam wawancara, ada beberapa itu. Yang pertama singkat, open-ended, singular, dan jelas. Kemudian peneliti ini harus istilah-istilah umum yang dimengerti partisipan. Dan sebaiknya wawancara ini tidak dilakukan tidak lebih dari 90 menit. Bila dilakukan 90 menit, peneliti bisa meminta waktu lain untuk mewawancara selanjutnya. Untuk model wawancara itu ada 8. Yang pertama, pertanyaan dalam wawancara mendalam pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Yang ketiga, wawancara baku terbuka. Yang keempat, wawancara terstruktur. 5.
Kemudian yang kelima, wawancara tidak terstruktur. Yang keenam, bentuk pertanyaan dalam wawancara. Yang ketujuh, pedoman wawancara. Dan yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzia atas presentasinya. Dilanjut oleh Kak Aisyah Salahuddin. Disilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai metode observasi ataupun pengamatan. Menurut Kristanto, observasi merupakan suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Next. Lalu observasi ini mempunyai bermacam-macam tujuan empiris. Observasi juga memiliki fungsi bervariasi. Tujuan daripada observasi ini berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis pada penelitian kualitatif, atau menguji teori dan hipotesis pada penelitian kualitatif. Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi, seperti seorang laboran menjelaskan prosedur kerja atom hidrogen atau ahli komunikasi menjelaskan secara rinci prosedur kerja di stasiun televisi. Next. Menurut Semiawan, observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dibandingkan dengan metode survei, metode observasi lebih objektif. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan menggambarkannya sealamiah mungkin. Berikut ada bentuk-bentuk observasi. Yang pertama, partisipasi, yaitu observasi yang menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, observasi kelompok, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Next. Kemudian di sini ada metode dokumentasi. Menurut Yusuf, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Lanjut. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. Selanjutnya. Oh ya, tadi sedikit ada kelebihan metode dokumentasi. Yang pertama, efisien dan dari segi waktu, lalu efisien dari segi tempat, dan efisien dari segi biaya. Kemudian kelemahan dari metode dokumentasi yaitu validitas data rendah, masih bisa diragukan, dan reliabilitasnya juga rendah dan masih dapat diragukan. Dan kemudian ini ada teknik selanjutnya yaitu triangulasi. Menurut Patton, triangulasi
mengacu pada penggunaan beberapa metode atau sumber data dalam penelitian kualitatif untuk mengembangkan pemahaman fenomena yang komprehensif. Lanjut. Dan berikut adalah macam-macam triangulasi. Yang pertama, triangulasi teknik atau metode, yaitu triangulasi yang paling umum digunakan oleh peneliti, di mana peneliti sering menggabungkan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam satu studi. Yang kedua, triangulasi sumber, yaitu di mana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan peneliti dapat memvariasikan pengumpulan data di seluruh waktu, ruang, dan orang-orang yang berbeda. Selanjutnya adalah triangulasi teori, yaitu peneliti menggunakan teknik ini di mana melibatkan banyak pengamat atau peneliti untuk mengumpulkan, memproses, atau menganalisis data secara terpisah. Dan yang terakhir, triangulasi waktu, di mana berarti peneliti menerapkan beberapa kerangka teoritis yang berbeda dalam penelitian, yaitu tidak hanya menggunakan pertanyaan penelitian hanya dari satu perspektif teoritis saja. Selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah atas pemaparannya. Lanjut ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Fatimah Zahra. Disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kita lanjut ke teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi, seperti rekaman video, audio, dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Di dalam teknik analisis data kualitatif ini terbagi menjadi 3 jalur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan itu menurut Miles Huberman tahun 1992. Mungkin bisa minta tolong di next. Oke. Nah, kita lanjut ke reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data yang tidak perlu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Yang kedua yaitu display data. Kegiatan display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif, yaitu berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Dan melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang terakhir yaitu kesimpulan data dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data
kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan, sehingga jawaban dari permasalahan yang ada. Mungkin cukup sekian, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila atas pemaparannya. Lanjut, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ikhlas. Kepadanya disilakan. Oke, suara saya jelas? Iya, sudah jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Kita masuk ke materi pengujian validitas dan reliabilitas penelitian. Jadi penelitian itu setelah sudah jadi, misalkan skripsi, pasti harus diuji apakah sudah valid, apakah sudah reliabilitas. Terus sebelum kita masuk bagaimana kita menguji penelitian tersebut, kita harus memahami juga apa artinya validitas dan reliabilitas. Validitas menurut KBB sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika pikiran, logika berpikir, atau kekuatan hukum sifat valid kesahihan. Jadi kalau kita langsung ke bahasa Arab kan, apakah penelitian tersebut sahih? Jadi sihhat al-bahth al-ilmi. Kalau pengertian reliabilitas menurut juga KBBI, yaitu ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran dan keterandalan. Jadi apakah materi tersebut juga Anda atau misalkan pengukurannya sudah tepat atau tidak. Jika kita juga harapkan bisa jadi sahhat wa mawthuqiyat al-bahth al-ilmi. Kita mengukur hal tersebut dari 4 poin, yaitu di sini bisa kita lihat ada kredibilitas, dipendalitas, terus ada transfermabilitas, dan ada konfirmabilitas. Slide selanjutnya, boleh? Nah, yang pertama ada kredibilitas. Nah, kredibilitas itu suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi terletak pada keberhasilan studi tersebut mencapai tujuan mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses kelompok sosial atau pola interaksi yang majmuk atau kompleks. Nah, menurut Goba dan Lincoln pada tahun 1989, tingkat kredibilitas yang tinggi juga dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengenali benar tentang berbagai hal yang telah diberitakan. Nah, di sini contohnya misalkan ada wawancara, observasi, dan lainnya. Nah, pihak-pihak yang kita wawancarai atau misalkan kita ke observasi ke suatu tempat itu benar-benar berkaitan dengan penelitian kita. Atau misalkan kita wawancari seseorang itu harus benar-benar memahami penelitian kita tentang apa. Atau misalkan tentang bahasa Arab. Mustahil aku misalkan penelitian saya tentang bahasa Arab, saya wawancari misalkan yang matematika atau orang-orang yang tidak mengalami atau merasakan hal tersebut. Jadi kredibilitas itu artinya orang yang berpartisipan dalam penelitian kita harus benar-benar harus memahami tentang apa yang kita bicarakan tentang penelitian kita. Boleh selanjutnya? Oh iya, tadi lupa. Kredibilitas dalam bahasa Arabnya al-misdaqiyah. Terus ada transferabilitas. Nah, dalam penelitian kualitatif, istilah transferabilitas merupakan modifikasi atau mendekati istilah yang sama dengan validitas eksternal, yang pada kenyataan hal ini sulit dicapai. Namun menurut Global, Lincoln, Bogin, Morse, dan Paret, Mayan, Olsen, dan Steres pada tahun 2003 dan 2002, transferabilitas penelitian kualitatif tidak dapat dinilai sendiri oleh penelitiannya, melainkan oleh para pembaca hasil penelitian tersebut. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian atau konteks dan fokus penelitian,
hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi. Nah, transferabilitas itu bisa diambil dari kata transfer. Ya, jika penelitian kualitatif kita kalau sudah bisa dibaca, pembaca penelitian tersebut bisa mengambil gambaran yang jelas, pemahaman yang jelas dari penelitian tersebut, maka penelitian tersebut merupakan penelitian yang transferabilitas. Kalau misalkan penelitian kita tidak transferabilitas, maka tidak validitas. Karena pengertian validitas tadi pada awal sesuatu yang masuk akal. Nah, kalau misalkan penelitian kita sudah tidak masuk akal, sudah tidak bisa mentransfer laporan yang jelas, berarti penelitian kita belum valid. Lanjut. Terus ada dependabilitas. Dependabilitas adalah kriteria untuk penelitian kualitatif. Apakah proses penelitian bermutu atau tidak? Apakah sudah bagus atau tidak? Cara untuk mendapatkan bahwa penelitian dapat dipertanggungjawabkan, proses penelitian yang belum benar, ialah dengan audit dependabilitas guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Konsep reliabilitas juga sering menjadikan pertimbangan lain dalam penelitian keilmiahan, suatu temuan penelitian kualitatif. Pertanyaan mendasar berkaitan dengan isu reliabilitas adalah sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi lakukan dengan metodologi dan interview skrip yang sama. Nah, di sini maksudnya kalau aku menemukan sebuah temuan dalam penelitian saya yang kualitatif, maka hal tersebut ketika diuji dengan orang yang berbeda, misalkan tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda, harus mendapatkan hasil yang sama. Lanjut. Terus yang terakhir ada konfirmabilitas. Konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran atau pelacakan catatan rekaman atau data lapangan dan koherensinya dalam interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang dilakukan auditor. Uji convertibility adalah penguji hasil penelitian yang dikatakan dengan proses yang dilakukan apabila hasil penelitian dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut adalah memenuhi standar convertibility. Objektivitas konvertibilitas dalam penelitian kualitatif lebih dikaitkan diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penelitian tentang hasil temuannya. Nah, di situ tadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa pengumpulan data kualitatif ada redaksi, display, dan kesimpulan. Nah, kita dari berbagai informasi yang kita sudah dapat, pasti kita ambil kesimpulan. Tapi di validasi dan reliabilitas sebuah penelitian yang kualitatif itu, di sini kita harus uraikan semuanya, apa yang kita dapatkan dari didiksi, terus kita display apa saja, terus semua proses kita harus sama dengan juga hasil kita. Kenapa? Karena ini harus valid, harus kita konfirmasi tentang proses-proses penelitian kita, supaya pihak lain yang mau menguji apakah sudah benar penelitian kualitatif kita sesuai dengan prosesnya, atau misalkan ada peneliti lain yang mau melanjutkan penelitian kita atau menguji hasil temuan kita apakah sudah benar atau tidak, dia harus mengetahui proses penelitian kita. Di sini bisa kita ambil konfirmabilitas dari kata misalkan konfirmasi. Gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelas atas pemaparannya. Baik, di sini saya ingin membacakan kesimpulan dari materi yang barusan disampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam dunia statistik,
Data kualitatif biasa disebut dengan data kategorikal, artinya data ini dapat diartikan untuk mengkategorikan sesuatu berdasarkan keterangan dan kata sifat dari suatu hal maupun peristiwa. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa data kualitatif adalah jenis data yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan ataupun menggambarkan informasi secara naratif dan tidak bersifat numerik. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan data secara alami dan natural, serta konferensif sesuai data yang diperoleh. Kemudian, teknik pengumpulan data kualitatif terbagi menjadi 4, yaitu wawancara, metode observasi atau pengamatan, metode dokumentasi, dan triangulasi. Adapun analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi seperti rekaman video atau audio dengan cara mengkoordinasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data kualitatif terbagi menjadi 3 tahap, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan. Data kualitatif terdapat pula pengujian validitas, reliabilitas, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Berdasarkan temuan penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif membutuhkan kritik dan evaluasi. Evaluasi dan kritik dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas untuk memperoleh hasil temuan penelitian yang benar, yaitu ketetapan data yang dihasilkan. Menurut Guba dan Lincoln, 1989 menyatakan bahwa paradigma penelitian kuantitatif terdapat 4 kriteria untuk menilai keabsahan data yang ditemukan, yaitu validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Keabsahan data temuan penelitian kualitatif ini juga dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu reliabilitas, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif telah memiliki standar baku untuk menilai validitas dan reliabilitas data temuannya melalui pengujian terhadap alat ukur yang dipakai untuk mengumpulkan data, sedangkan penelitian kualitatif belum memiliki standar baku untuk menilai kedua aspek tersebut. Dengan demikian, standar baku yang digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas, terutama ketika hasil penelitian kualitatif dipertanyakan, aspek ilmiahnya menjadi hal penting untuk dibahas. Menurut Morse, Barrett, Mayan, Olson, dan Spears pada tahun 2002. Kemudian sarannya, dalam penelitian yang menggunakan data kualitatif sebaiknya lebih memperhatikan teknik dan analisis data agar tidak keliru dalam memperoleh hasil data suatu penelitian dan memperhatikan struktur data penelitian agar tersusun secara sistematis. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab dari kakak-kakak dan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Persilahkan bagi yang ingin bertanya. Ini yang off cam tolong dinyalakan kameranya ya. Oke, saya coba tanya ke siapa ya? Alwiyah. Alwiyah, apakah sudah ada judul, Alwiyah? Sudah ada judul penelitian untuk tugas akhir mata kuliah ini? Belum. Oh, Alwiyah belum ada ya. Nanti sambil direnung Alwiyah.
Yang sudah punya judul mungkin khususnya judulnya yang kualitatif coba. Udah ada belum? Fatimah Erma sudah ada judul yang kualitatif? Belum, Ustazah. Masih nyari. Nyari ya, masih merenung ya. Oke. Coba. Nadia mungkin sudah ada judul Nadia? Umul Khairat, Nadia Umul Khairat. Dari saya belum ada, Ustazah. Belum ya. Sebagian besar belum ada gambaran judul ya. Oke lah, kalau begitu ini ada yang mau bertanya Yahya. Silahkan Aisyah. Ada Yahya yang mau bertanya Aisyah. Ya, silakan kepada Saudara Yahya untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, kan kalau misalkan penelitian kuantitatif itu kan penyampaian datanya kayak eh, misalkan sekian persen misalkan responden eh, mengatakan ini dan itu. Nah, tapi kalau misalkan dalam penelitian kualitatif itu tuh penyampaian datanya seperti apa gitu? Mungkin bisa digambarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Yahya. Insya Allah kami tampung sebentar ya. Di Google Classroom saya lihat kelompok ini menyajikan artikel juga ya. Boleh dijelaskan kepada teman-teman? Ya, Ustazah, baik. Boleh tolong tampilkan artikelnya sekalian menjawab tadi pertanyaan dari Yahya mengenai pemaparan apa sih? Bentar. Penyampaian dalam data dalam penelitian kualitatif itu seperti apa? Kalau dalam penelitian kuantitatif itu kan lebih ini ya pasti ya dikeluarkannya itu dalam angka, biasanya dalam persentase. Sebentar, ini ada dalam persentase ataupun penilaiannya itu yang berhubungan dengan angka-angka. Tapi bedanya dengan penelitian kualitatif, data yang disajikan itu tidak hanya dari persentase, tetapi dijabarkan bentuknya itu dalam bentuk deskriptif. Gitu, dalam bentuk deskriptifnya itu berupa narasi. Dan insya Allah kita akan tampilkan, boleh dibuka, moderator. Baik, di sini ada satu judul, yaitu contoh daripada penggunaan metode penelitian kualitatif, yaitu yang berjudul analisis keaktifan belajar siswa terhadap model pembelajaran problem-based learning. Bentar, saya boleh di-up lagi judulnya, ke atas lagi. Ke judulnya lagi, sorry. Bentar, saya coba buka di sini. Ya, di sini jadi judulnya analisis keaktifan belajar siswa terhadap model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran IPA di kelas 5 SD Canisius Hasanuddin Semarang. Nah, kita bisa tahu mengapa mereka menggunakan metode penelitian kualitatif, karena teknik yang digunakan itu tadi salah satunya kita bisa cari, saya akan membacakan di sini latar belakangnya, yaitu yang mendorong penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Canisius Hasanuddin Semarang yang memiliki keaktifan belajar yang sangat baik.
Kemudian siswa kelas 5 ini sangat antusias ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari respon siswa ketika guru memberikan pertanyaan kecil dan siswa akan berebut untuk mengangkat tangan mereka untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian peneliti ingin mengetahui apakah penerapan model pembelajaran problem-based learning pada siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran sains. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran siswa kelas 5 SD Kanisius Hasan di Semarang. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan datanya dalam penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara dengan guru mengatakan bahwa siswa lebih aktif dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian tersebut yaitu keaktifan dan motivasi guru dalam memberikan materi agar siswa jadi tidak jenuh ataupun bosan dalam mengikuti pembelajaran. Jadi siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran ketika diberikan model pembelajaran problem based learning. Kemudian kesadaran serta kemauan siswa itu masing-masing juga sangat diperlukan sehingga siswa itu sadar bahwa belajar adalah merupakan sesuatu yang penting. Maka siswa tersebut akan selalu mencari tahu apa yang belum dia mengerti melalui metode tersebut. Jadi ketika pemberian metode ini peneliti ingin mengetahui apakah metode ini berjalan dengan baik dan efektif ketika diberikan kepada siswa. Dan salah satunya tadi menggunakan teknik observasi, yaitu pengamatan langsung kepada siswa-siswanya, bagaimana mereka merespon, bagaimana mereka ikut aktif dalam kelas, dan bagaimana juga salah satunya tadi wawancara kepada guru kelasnya, apakah metode ini efektif diterapkan di dalam kelas. Jadi yang memberikan metode ataupun tadi modelnya ini sang peneliti, sehingga tadi yang menerapkan itu adalah guru yang mengajar dalam kelas. Begitu. Nah, ketika sudah dilihat dari observasi, pengamatan, lalu juga tadi ada kuesioner diberikan kepada siswa-siswa dan mereka akan menjawab bagaimana respon mereka terhadap tadi pembelajarannya. Karena ketika diberikan metode pembelajaran ini, siswa menjadi lebih senang karena banyak praktik-praktik yang akan diterapkan di dalam metode tersebut. Jadi guru tidak hanya memberikan pembelajaran itu melalui teori saja, melainkan tadi memberikan praktik juga kepada para siswa. Lalu juga orang tua harus memberikan pengertian kepada anaknya bahwa ketika anak sedang belajar, maka orang tua sebaiknya tidak mengganggu waktu belajar anak tersebut. Gitu. Jadi kurang lebih hasil dari penelitian model ataupun tadi menggunakan penelitian kualitatif ini yaitu berupa deskriptif naratif yang baru saja kami sampaikan, yaitu menggunakan problem based learning pada kelas 5 pada SD kelas 5 mata pelajaran IPA. Begitu kurang lebihnya dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Apa sudah cukup jelas, Saudara Yahya? Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, atau dari Ustazah maupun Prof. Zainal, jika ada yang kurang. Ya, sudah bagus ya. Lebih nanti mungkin terakhir nanti kita lihat mana yang ini. Ini kan pertanyaan tadi apa? Ada berapa pertanyaan tadi? Saya tidak perhatikan. Satu pertanyaan tadi. Satu ya. Iya. Jadi mengenai ini penelitian kualitatif ya, kualitatif itu. Nah, nanti kita teruskan yang nanti kita jelaskan yang belakangan. Silakan diteruskan, ada diskusi yang lain tuh.
Tidak ada yang bertanya? Banyak yang harus tanyakan sebenarnya itu. Kan ada validitas, reliabilitas dari data kualitatif ya. Saya buka tadi bagaimana validitas. Lihat, lihat lagi validitas data kualitatif. Tayangkan lagi, ditayangkan lagi. Siapa tadi menayangkan? Aisyah ya. Bukan saya Ustadz Afan. Kak Intan, boleh di-share lagi? Validitas ya. Dari awal, coba dari awal. Ya, dari awal. Terus sebelumnya terus. Sebelumnya lagi. Ya, ya, coba kita lihat satu persatu dari awal. Ini kan judulnya data ya. Nah, kita lihat data, teknik pengumpulan data, data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data kualitatif. Ini kan ada tiga topik sebenarnya ya. 3 subtopik. Data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis datanya. Datanya apa tadi? Datanya tadi sudah sebutkan ya. Datanya bersifat data kualitatif itu kan dalam bentuk macam-macam ya data kualitatif itu. Bisa berbentuk naratif, ya bisa juga ada bentuk bermacam simbol dan segala macam. Itu kan data kualitatif. Data kualitatif kan harus diberi makna, harus diinterpretasikan. Bukan diukur, bukan dihitung, bukan menggunakan rumus-rumus statistik, tapi dia menggunakan kemampuan interpretasi, analisis kritis, analisis mendalam, analisis interpretasi, menginterpretasikan, menggali, mengeksplor ya, eksplor. Jadi lebih tahunya mengeksplor. Jadi menggali lebih dalam data yang seperti itu yang dibutuhkan. Data yang bisa menggambarkan informasi yang diinginkan, yang digali itu kan gitu. Coba lihat diteruskan di bawah. Selanjutnya. Terus, iya terus lagi, ya coba tujuannya mengetahui. Nah, ini pengertian kan, pengertiannya data apa, penggunaan data bagaimana, penganalisis data mana, pengujian validitas dan reliabilitas. Ini hati-hati di dalam penggunaan kata pengujian validitas dan reliabilitas. Karena istilah ini istilah yang baku pada penelitian kuantitatif, validitas, reliabilitas. Hanya saja pada penelitian kualitatif disamakan misalnya kan. Ada yang apa yang disebut dengan bagaimana kita melakukan kredibilitas data kan gitu. Kredibilitas, kredibel atau tidak. So, validitas dan reliabilitas, pengujian validitas dan reliabilitas ini terkait dengan pengujian terhadap alat. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif kita tidak menguji alat pengumpulan datanya. Tapi karena alat, mengapa tidak kita ujilah alat pengumpulan datanya? Nah, siapa yang tahu? Kalau dalam kuantitatif yang kita uji alatnya memang alat pengumpulan datanya. Sementara dalam kualitatif yang kita uji bukan alatnya. Nah, bagaimana? Coba yang menyajikan tadi. Jadi, mengapa kita melihat bahwa di dalam penelitian kuantitatif itu memang titik awal kita mulai ke lapangan itu adalah menguji dulu alatnya. Alatnya apa? Alatnya kan bisa alatnya kuesioner itu kan alat. Kuesioner itu alat. Apalagi tes itu alat.
Apalagi Wawancara juga alat. pedoman Alat wawancara juga. itu alat. Pedoman observasi itu juga alat, alat semuanya. Itu alat, alat untuk mengumpulkan data. Jadi dalam kuantitatif yang kita uji itu alat pengumpulan datanya. Jadi peneliti itu bukan alat di situ. Penelitian dengan alatnya adalah tes, dengan alatnya kuesioner, dengan alatnya angket, dengan alatnya apalaginya pedoman-pedoman yang digunakan, pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman untuk analisis dokumen dan sebagainya, pedoman untuk mengumpulkan data dari dokumen, itu kan pedoman-pedoman semua. Nah, di dalam kualitatif itu kita tidak menyebutkan pengujian validitas dan validitas, kita menyebutkan kredibilitas yang kita tidak menguji alatnya, karena alatnya itu adalah peneliti. Peneliti tidak perlu diuji. Peneliti. Karena peneliti itu adalah alat untuk menggunakan datanya. Ada pedoman observasi digunakan. Pedoman observasi apa yang akan diobservasi itu adalah yang membantu peneliti, yang membentuk peneliti dalam melakukan untuk pedoman peneliti. Pedoman observasi adalah pedoman peneliti untuk data apa yang harus dicari. Pedoman peneliti dalam wawancara. Pedoman peneliti di dalam menggali dokumen. Itu pedoman-pedoman semua. Jadi yang pengumpulan data adalah peneliti. Jadi yang karena yang alat pengumpulan data adalah peneliti, yang diuji bukan alatnya, yang diuji adalah datanya. Nah, karena yang diteliti ada datanya, maka yang tersebut adalah kredibelkah datanya atau tidak. Jadi istilah yang paling pas dari sini adalah kredibilitas data. Kredibel atau tidak kredibel. Nah, oleh karena itu atau validasi data. Data yang divalidasi, memvalidasi data, apakah kredibel kan dia atau bisa transferable kan dia dapat ditransfer atau tidak. Apalagi itu ada ini. Jadi itu coba lihat ke bawah terus. Slide berikutnya. Slide berikut. Iya. Oh iya, ini tuh penjelasan tentang data kualitatif ya. Jadi berupa kata-kata bisa bukan hanya kata-kata saja, Berupa diagram, banyak Ustaz. berbeda. Berupa diagram. Ya, informasi tentang objek, subjek yang dapat yang tidak dihitung ya, dia tidak dihitung, tidak angka, tapi diuraikan, ditulis, dinarasikan kan itu kan data kualitatif dalam bentuk narasi, dalam bentuk deskriptif dan dalam bentuk catatan dan semuanya memang dalam bentuk yang bisa digali, bisa diinterpretasikan. Terus selanjutnya data kualitatif. Nah, dia menggunakan pengumpulan datanya dengan teknik, ini teknik ya, teknik pengumpulan datanya dilakukan oleh pengumpulan data oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara ya, melakukan observasi, menganalisis dokumen. Nah, ini triangulasi ini memang agak ya tidak dimasukkan ke dalam hal ini sebenarnya. Triangulasi adalah satu cara untuk melihat data itu kredibel atau tidak. Nah, tapi di dalam beberapa buku penelitian semuanya dianggap benar. Semuanya dianggap benar. Triangulasi dianggap sebagai teknik pengumpulan data. Triangulasi dianggap sebagai suatu cara untuk melihat kredibilitas data. Ya, jadi dua-duanya dianggap benar. Tapi dalam buku aslinya sebenarnya triangulasi itu sebenarnya melakukan ditriangulasi. Mengapa ditriangulasi? Untuk mengecek data itu benar atau tidak benar. Karena tadi kan triangulasi udah jelas kan? Triangulasi dengan teknik atau metode. Triangulasi dengan sumber.
triangulasi dengan apa lagi? Dengan teori. Triangulasi dengan waktu. Itu triangulasi itu sebenarnya cara untuk mengecek keabsahan data, keabsahan data. Jadi yang kita lihat adalah keabsahan datanya. Jadi data yang kita peroleh dengan hasil observasi, kita triangulasi dengan wawancara. Data yang kita peroleh dalam dokumentasi, kita triangulasi dalam observasi. Data yang dalam observasi, kita triangulasi terhadap teori. Teorinya tentang sesuatu atau tidak, itu yang triangulasi. Jadi triangulasi itu awalnya bukan teknik menggunakan data, tapi teknik dalam menentukan data itu keabsahan data itu sah atau tidak sah, gitu, benar atau tidak benar. Jadi hanya melihat data benar atau tidak. Nah, namun saat ini banyak buku beredar, semuanya dinyatakan benar. Dinyatakan juga sebagai teknik penggunaan data. Memang saya tahu banyak buku menyatakan memang triangulasi sebagai teknik penggunaan data. Padahal awalnya dia teknik di dalam menguji data itu. Menguji data itu. Jadi pengujian data itu dengan triangulasi. Oke. Tapi karena banyak buku yang menyatakan seperti itu, oke lah kita terima saja ini ada teknik penggunaan data yang wawancara, iya jelas. Observasi, iya jelas. Dokumentasi, iya jelas. Tapi triangulasi ini, ya kalau diterima juga nggak apa-apa. Kalau tidak, ini termasuk di dalam cara untuk melihat data itu sah atau tidak sah. Terus, coba lihat terus selanjutnya. Wawancara ya sudah ya, interview. Jadi ini interview secara mendalam ini kan. Jadi dia mencoba, tapi sudah ada pedoman apa yang akan dilingkup. Jadi dia hanya memiliki garis besar lingkup apa yang akan diwawancarakan, apa yang akan diinterview, kan gitu. Terus observasi bawah. Oh, ini wawancara model. Ya, oke. Terus macam-macam cara ya, macam cara wawancara itu. Observasi pengamatan. Nah, observasi ini adalah proses dahulu dengan pengamatan, kemudian pencatatan bersifat sistematis, logis, dan seterusnya. Nah, observasi itu di dalam penelitian kualitatif lebih banyak melakukan observasi ataupun pengamatan biasanya secara partisipatif ya. Partisipatif artinya terlibat di dalamnya langsung. Nah, tapi boleh juga melakukan non partisipatif. Artinya non partisipatif dia tidak terlibat di dalam kegiatan itu, tapi dia melihat, mengamati apa yang terjadi, kemudian dicatatkan gitu ya. Jadi observasi itu bisa dia bersifat observasi yang disebut dengan partisipan observer, bisa juga dengan non partisipan observer. Jadi bisa peneliti itu langsung terjun bersama orang yang diobservasi atau dia hanya mengamati saja apa yang berlaku. Oke, terus metodenya banyak. Kalian metode yang tadi yang dia ini Kristanto apa berapa? Ini memang ada beberapa sih. Lihat. Kembali ke atas, kembali ke atas. Ya, jadi dia menyebutkan mempunyai banyak macamnya ya. Tentatif atau menguji teori hipotesis. Relasi dalam menguji tadi tidak itu. Oh, tidak disebutkan macamnya. Oke lah, terus. Ini Koni Semiawan, pasti bukan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik. Ya, jadi ini teorinya aja. Silakan terus. Ya, ini partisipasi terstruktur kelompok. Ya, ini juga boleh. Jadi terstruktur sebenarnya ini kan di dalam observasi itu kita kan pedoman ada pada kita. Kalau kita bicara tentang terstruktur, ini larinya kepada biasanya pada umumnya pada penelitian kuantitatif. Tapi lawannya partisipan observer dan non partisipan observer. Jadi ini hanya suatu kelompok lain lagi. Ini dia adalah
yang diobservasi kelompok, yang diobservasi adalah fenomena, yang diobservasi adalah suatu objek atau apa macam. Ini lain lagi. Jadi bentuk observasi bisa kepada kelompok, bisa tidak terstruktur, ya bisa saja karena ada observasi kepada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak, biasanya cuma di dalam yang umum adalah bersifat terstruktur ya. Nah, harus ini. Tidak terstruktur mungkin melihat fenomena yang memang belum dikenal sama sekali dalam suatu objek penelitian atau fenomena penelitian. Oke, terus dokumentasi ya, terus sampai ke ini, coba sampai ke triangulasi tadi. Kita yang melihat triangulasi sebenarnya. Ini triangulasi ya. Ini Patton. Patton menyatakan triangulasi mengacu pada penggunaan beberapa metode. Iya, pengguna metode atau sumber data dan kualitatif untuk mengembangkan pemahaman. Kan ini jelas kan? Untuk mengembangkan pemahaman. Maksudnya adalah untuk menginformasi fenomena yang artinya dengan metode ini, dengan teknik melakukan wawancara, atau dengan teknik melakukan observasi, atau teknik dokumentasi, itu ada tiga diuji salah satu. Misalnya kalau dia menggunakan observasi, cek dengan wawancara gitu. Sumbernya bisa dengan sumber, kalau ini sumbernya kepada si A, konfirmasikan kepada si B, sumbernya yang ada di kelompok ini konfirmasi pada kelompok yang lain, kan itu yang sumber yang dimaksudkan di sini. Jadi sini mengembangkan pemahaman dalam pengertian untuk melihat keabsahan dari apa yang kita teliti itu. Di keabsahan data. Jadi Patton juga arahnya juga kepada keabsahan data ini. Terus ke bawah. Ya. Nah, iya benar. Triangulasi teknik metode sumber teori waktu. Kayak apa maksudnya triangulasi waktu? Waktu misalnya, coba kita melakukan observasi di satu kelompok masyarakat yang kita teliti pada waktu pagi. Apakah hasilnya sama apabila kita teliti pada waktu siang atau sore atau malam? Itu kan waktu berbeda. Atau apakah waktunya pada hari Senin dengan hari Minggu berbeda? Hari Ahad ya, jangan Minggu. Hari Ahad gitu. Apakah diinformasikan kalau terjadi pada hari tertentu dengan hari yang lain berbeda, itu waktu ya. Teori artinya teori, kita lihat teori. Teori menyatakan apa tentang suatu kelompok masyarakat. Dan kalau kita ingin meneliti tentang kebiasaan suatu masyarakat atau bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat, misalnya kemarin kan ada bahasanya Jaksel ya. Saya nggak tahu ini anak muda nih, anak milenial. Saya mencoba masuk ke dalam anak milenial. Bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel itu berkembang nggak di luar Jakarta misalnya. Gitu misalnya ya. Berkembang di Jakarta. Teori menyatakan teori Jaksel itu satu bahasa campuran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang awalnya muncul di Jakarta Selatan misalnya kan begitu ya. Tapi berkembang ke daerah lain. Orang yang menggunakan bahasa seperti itu, campuran bahasa menggunakan kosakata bahasa Inggris seperti itu dianggap sebagai bahasa anak Jaksel atau bahasa Jaksel. Nah, fenomena itu misalnya itu dalam teori menyatakan fenomena itu adalah fenomena yang dari sejak dulu muncul akibat dari terjadinya campuran budaya kan, yang tahu terjadinya satu perpindahan penduduk ataupun memang akibat kalau sekarang ini teknologi modern di mana muncul orang sudah bisa menggunakan berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris, dan kemudian kecenderungan untuk menggunakan kosakata tertentu di dalam bahasa anak remaja, campurkan dengan bahasanya sendiri, jadi bahasa Jaksel. Nah, apakah fenomena ini terjadi hanya di Jakarta? Itu teori menyatakan seperti itu. Nah, kita coba konfirmasikan benar. Oh, ternyata memang benar di mana-mana benar. Jadi bukan hanya terjadi di Jakarta atau bukan hanya di Jaksel, tetapi terjadi memang di semua daerah. Bahasa campuran seperti itu. Nah, ini sekarang muncul lagi bahasa ini. Nah,
Saya tadi dengar dari tadi ini pagi tadi dengar apa bahasa yang muncul, salah satu kata yang muncul kan ini. Nah, remaja juga ini. Ya, ya, maaf ya. Ada kata baru yang muncul, saya jadi kaget juga tadi. Jangan Gibran ya, gitu. Apa nggak tahu tuh matinya. Jangan Gibran. Yang Gibran itu ternyata itu kata baru muncul pada saat ini. Pagi tadi saya baru tahu, ada kata-kata Gibran. Jangan Gibranin gue ya, gitu. Dia masa jangan Gibranin gue maksudnya apa itu? Oke, jadi itu lihat teori perkembangan bahasa masyarakat itu dipengaruhi oleh apa? Nah, teori menyatakan memang ada pengaruh dari keadaan politik, ada pengaruh dari perkembangan teknologi, misalnya kan begitu. Nah, sesuai ternyata ditriangulasi pada teori benar, misalnya kayak begitu. Sumber tadi sudah jelaskan, sumbernya si A, si B, atau apa, nanti kita triangulasi, benar atau tidak. Teknik juga dengan berbagai teknik metode, teknik wawancara di triangulasi dengan teknik observasi. Ya, nah ini sudah jelas. Jadi triangulasi itu lebih kepada mengecek keabsahan, menggali pemahaman kita lebih mendalam supaya pemahaman kita terhadap suatu fenomena yang kita ingin eksplorasi, pemahaman kita bisa lebih benar gitu. Jadi mengecek kebenaran informasi yang kita dapatkan, baik dari wawancara, baik dari observasi, baik dari dokumen, gitu. Yaitu kebenaran data. Jadi benar atau tidak. Jadi data bukan data bohong-bohongan. Jadi bukan hoax, tapi betul-betul data yang benar. Ya, ini kebetulan saya dengan Ibu mau berangkat ke kampus ini, Ustazah Putih. Boleh saya mesti mengundurkan diri ya. Mau berangkat sekarang. Mau berangkat kampus. Mau ikut acaranya. Ikut acara di kampus di Prodi. Ya, oke, udah setengah 12. Terima kasih banyak Ustazah Putih. Silakan diterusin aja kalau masih udah habis waktunya ya. 10 menit lagi, Prof. Iya, 10 menit lagi, tapi kan zuhurnya kan cepat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengundurkan diri ya. Izin ya, boleh ya. Ya. Jazakallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Ustazah Putih juga sehat ya, sehat biasa tuh pulang dari sana pilek. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Oke, boleh tolong stop share? Stop share Itan. Ya, oke. Tadi dijelaskan banyak ya oleh Prof. Zainal mengenai apa tadi. Ada yang keliru ternyata ya. Tapi kalau saya cek itu dari RPS-nya ternyata pengujian validitas dan reliabilitas. Tapi itu nggak menjadi masalah yang cukup besar ya. Tapi yang penting kan pada intinya teman-teman memahami. Nah, jadi tadi Prof. Zainal sudah menjelaskan berbagai macam data yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Datanya bersumber dari mana? Bisa dari wawancara, bisa dari observasi. Satu lagi dari apa tadi? Wawancara, observasi, dokumen kalau nggak salah ya, dokumen. Nah, tadi Dokumentasi. bentuk datanya. Nah, kalau kuantitatif kan bentuk datanya persen-persen ya. Nah, kalau kualitatif bagaimana? Kualitatif gini. Kalau dalam yang murni kualitatif, contoh misalnya studi kasus, etnografi, analisis isi, itu memang datanya itu disajikan dalam bentuk narasi. Jadi dinarasikan. Contoh misalnya Yahya melakukan penelitian yang berkaitan dengan karya sastra. Misalnya karya sastra milik siapa? Najib Kailani misalnya. Jadi data apapun yang diperoleh dari Najib Kailani itu bentuknya narasi. Gitu. Tapi apakah boleh datanya dibuat dalam persentase? Tentu saja boleh. Barangkali misalnya untuk memudahkan para pembaca. Misalnya yang mau diteliti oleh Yahya, misalnya nilai-nilai sosial dalam
nilai-nilai sosial dalam karya sastra Najib Kailani misalnya. Nah, dari semua karya sastranya yang memiliki nilai sosial tuh misalnya dari 10 karya sastra ternyata ada 7 karya sastra yang nilai sosialnya sangat tinggi. Nah, nilai sosial itu kan punya bagian-bagiannya lagi tuh. Nah, itu mau dipersentasekan itu bisa saja. Ini dalam hal penyajian data ya. Ini dalam bentuk persentase, apakah di kualitatif sama sekali tidak boleh ada persentase? Tidak. Dalam kualitatif boleh ada persentase. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan para pembaca. Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau penelitiannya dalam bentuk mixed method, contohnya PTK dan penelitian pengembangan, nah ini kan gabungan nih. Gimana kita menyajikan datanya? Gitu. Contoh penelitian pengembangan deh. Penelitian pengembangan dilakukan analisis kebutuhan. Kan observasi dulu kan? Observasi dulu nih. Kira-kira dibutuhkan nggak ya media yang mau kita kembangkan ini? Nah, kan kita pasti bertanya kepada guru dan siswa. Kepada guru, gurunya misalnya cuma 1 orang. Guru bahasa Arab di sekolah itu cuma 1 orang. Oh, artinya saya harus wawancara. Ada penemuan wawancara. Jadi apa saja yang mau saya wawancara tuh minimal teman-teman sudah pegang kisi-kisinya. Jadi jangan tiba-tiba Pak saya mau wawancara. Oh ya silakan. Tiba-tiba bingung mau nanya apa ya. Gitu. Makanya harus ada pedoman wawancara. Paling tidak apa yang mau teman-teman tanyakan itu udah ada kisi-kisinya. Nah nanti saat wawancara ya dikembangkan aja. Gitu. Jadi paling tidak nggak krik-krik gitu saat wawancara. Mau nanya apa lagi sampai gurunya nanya gitu kan akhirnya kita yang bingung nanya apa lagi akhirnya udah aja Pak gitu. Jadi jangan gitu ya. Jadi untuk wawancara ada paling tidak ada kisi-kisinya. Nah, kemudian untuk ke siswa, bagaimana? Kalau misalnya saya hanya ambil 2 dari 100 siswa, saya kira itu tidak mewakili. Misalnya ada 100 siswa, saya hanya ambil 2. Karena saya mau wawancara nih, maksudnya saya mau wawancara 100 kan nggak mungkin. Nah, apakah itu sudah mewakili? Kan tentu tidak. Nah, teman-teman bisa mengembangkan butir pertanyaan menggunakan Google Form. Gitu. Jadi, mekanismenya sama kayak di kuantitatif. Di korelasional itu kan pakai Google Form tuh, pakai butir instrumen pertanyaan. Nah, itu bisa juga digunakan di penelitian yang namanya yang ini mixed method ini. Nah, jadi penyajiannya bagaimana? Saat di bab 4 nanti, kalau penelitiannya mixed method, penyajiannya bisa dua-duanya. Bisa disajikan dalam bentuk persentase nilai. Jadi misalnya butir pertanyaan 1 itu jawaban sebagian besar mengarah kepada berapa persen yang menjawab sekian dan berapa persen yang menjawab sekian. Nah, jadi bisa di-mix penyajiannya. Tapi begitu teman-teman mau lakukan wawancaranya narasi aja bentuknya. Jadi dijelaskan dalam bentuk narasi. Gitu ya. Jadi, tidak ada kewajiban khusus harus persen-persen, harus narasi, tidak ada kewajiban khusus seperti itu. Tapi tergantung misalnya saat teman-teman melakukan penelitian, saat teman-teman mengajukan pertanyaan yang menggunakan Google Form, yang mana memudahkan teman-teman untuk menyajikan yang menggunakan persentase, yang nggak apa-apa, sajikan dalam bentuk persentase. Tapi saat teman-teman mau lakukan wawancara, kan nggak mungkin disajikan dalam bentuk persentase, ya sajikan dalam bentuk narasi. Gitu. Ya, tidak ada hal baku. Kalau kualitatif harus narasi, tidak. Gimana kalau kayak tadi kasusnya? Gitu ya. Jadi itu disesuaikan saja dengan bagaimana teman-teman mengambil data dan bagaimana teman-teman harus menyajikan data itu. Karena tidak mungkin misalnya tadi Yahya mengajukan kuesioner kepada 100 siswa. Yang jawab alhamdulillah ada 70. Nggak mungkin dinarasikan ke 70-70-kannya. Kan nggak mungkin dinarasikan satu persatu kan. Siswa 1 menjawab nomor 1 begini, nomor 2 ternyata ada 10 pertanyaan. Mau dinarasikan satu-satu kan nggak mungkin. Gitu. Nah, akhirnya disajikan dalam bentuk tabel, tabelnya yang dijelaskan itu pun juga boleh. Gitu ya. Nah, jadi bisa bebas bagaimanapun teman-teman menyajikannya. Nah, kemudian tadi ada validitas dan kredibilitas. Nah, ini memang menjadi sangat penting dalam penelitian yang sifatnya kualitatif. Ya, validitas dan kredibilitas. Tadi ada 4 ya. Kredibilitas data, transferabilitas, dependabilitas, dengan konfirmabilitas. Nah, ini 4 hal ini menjadi penting. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas itu kredibel, kepercayaan, gitu, terpercaya. Ini datanya benar. Gitu. Jadi saat teman-teman melakukan penelitian,
kepada siapa saya harus wawancara? Tentu kepada orang-orang yang benar-benar terkait dengan penelitian itu. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan penelitian di sekolah, yang ditanya ya guru, ya siswa, ya kepala sekolahnya gitu. Bukan yang jaga kantin, bukan yang jaga pagar. Nah, itu masalahnya. Itu ya. Jadi kredibilitas tuh derajat keterpercayaan. Jadi orang yang baca penelitian kita bisa percaya, oh ternyata sumber datanya itu adalah sumber yang benar. Gitu. Nah, jadi kalau di kualitatif begitu, harus ada derajat keterpercayaan. Jadi data yang kita sajikan ini benar-benar apa adanya. Apalagi kalau penelitiannya studi kasus atau etnografi. Gitu. Kepada siapa lagi mereka akan bertanya kalau bukan membaca apa yang sudah kita tulis. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada transferabilitas atau keteralihan. Keteralihan ini maksudnya gini, penelitian ini, hasil dari penelitian ini di sekolah ini barangkali tidak jauh berbeda dari sekolah yang serupa dengan sekolah ini, walaupun beda sekolah. Contoh gini misalnya, penelitian studi kasus ya, contoh ya, etnografi di pesantren misalnya mana Darussalam Gontor misalnya gitu ya, pembelajaran bahasa Arab di pesantren Darussalam Gontor, berarti kan itu Gontor yang di Jawa Timur ya. Tapi nanti ada lagi penelitian yang dia etnografi juga tapi di Gontor yang di Aceh misalnya gitu. Nah, bisa jadi ada kemiripan dalam hal misalnya kurikulumnya ternyata sama antara Gontor sana dengan Gontor Jawa Timur. Oh, ada yang sama antara sana dengan sini gitu. Jadi ada keteralihan, jadi ada transfer. Jadi kemungkinan samanya tinggi ya nggak apa-apa gitu. Karena memang walaupun tempatnya berbeda, tapi ternyata secara secara pembelajaran mereka sama gitu. Jadi ada derajat keteralihan. Kemudian ada yang ketiga dependabilitas. Dependabilitas itu kebergantungan. Jadi intinya, kalau ada peneliti lain yang mau melanjutkan penelitian kita, hasilnya pasti akan sama. Hasilnya pasti akan sama. Contoh tadi nilai-nilai sosial dalam novel karya Najib Kailani gitu. Nah, ya hasilnya pasti akan sama. Nilai-nilai sosial itu kan apalagi datanya berupa teks. Ya teksnya kan nggak bisa berkembang segitu-segitu aja. Ya hasilnya pasti akan sama. Kemudian yang terakhir ada konfirmabilitas atau objektivitas atau kepastian. Udah pasti datanya seperti ini. Jadi kesesuaian antar subjek. Makanya tadi di konfirmabilitas itu muncul yang namanya triangulasi. Itu jadi harus ada triangulasi sumber, harus ada triangulasi teori, triangulasi data dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu yang namanya triangulasi itu menjadi hal yang penting, hal yang utama dalam meraih. Jadi triangulasi ini dalam melakukan triangulasi sebenarnya kita bisa meraih yang 4 hal tadi, kredibilitas, konfirmabilitas, dependabilitas dengan transferabilitas. Itu dengan melakukan triangulasi. Jadi triangulasi itu namanya juga kan, triangulasi berarti ada taslis gitu, ada segitiga gitu. Triangulasi. Jadi saat saya melakukan penelitian etnografi, saya tidak mungkin hanya bertanya kepada satu orang atau hanya kepada siswa, tidak mungkin. Gitu. Tapi untuk saya mencapai kredibilitas dan kredibilitas dan konfirmabilitas itu artinya saya harus bertanya kepada berbagai macam orang yang ada di lingkungan itu. Gitu. Nah, si taslis tadi ini yang si triangulasi tadi ini yang yang bergerak di situ. Gitu. Ya. Jadi di penelitian kualitatif ada namanya triangulasi. Triangulasi ini menjadi basis utamanya untuk kita meraih validitas dan kredibilitas tadi. Apakah datanya valid? Apakah datanya kredibel? Apakah semua yang ingin kita informasikan itu sudah benar? Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Didapatkan dari taslis tadi, triangulasi. Triangulasi data, artinya datanya nggak cuma satu. Datanya bisa berupa data wawancara, data observasi, data A, B, C, D, E. Ada lagi triangulasi sumber, berarti sumber datanya nggak cuma satu. Nggak cuma kepada siswa, tapi juga kepada guru, kepada orang-orang yang berada di lingkungan itu. Apalagi tadi, triangulasi teori. Nah, secara teori,
Jangan cuman kita gunakan satu teori saja. Jadi makanya saat teman-teman menyajikan bab 2, misalnya nanti kalau sudah bimbingan skripsi ya, itu kita tidak bisa hanya menggunakan satu pendapat pakar saja, minimal 3. Gitu. Nah, itu kita sudah melakukan triangulasi. Jadi misalnya nilai sosial menurut Aisyah Solahuddin itu hanya ada 5. Tapi menurut Hamam ada 7. Terus menurut Lutfia ada 10. Gitu. Nah, saya nggak mungkin hanya menggunakan modelnya Aisyah yang hanya 5, sementara Lutfia punya 10. Gitu. Artinya bagaimana? Nah, artinya saya harus melakukan triangulasi. Saya harus memadukan antara teori yang dikembangkan oleh Aisyah, teori yang dikembangkan oleh Hamam, dengan teori yang dikembangkan oleh Lutfia. Jadi artinya ada 10. Kalau digabung 10, ternyata nggak 10. Yang 10 dimiliki Lutfia, itu nggak semuanya mengakomodasi 5 dari Aisyah. Yang diakomodasi hanya 2. Oh, artinya 10 plus 3 yang tidak terakomodasi. Berarti ada 13 teori. Nah, gitu caranya. Itu namanya triangulasi. Makanya dalam kita melakukan penelitian kualitatif, saat kita sudah melakukan triangulasi, artinya kita sedang menuju validitas dan kredibilitas data. Ya. Nah, ini di room chat saya kirim form. Form ini sudah saya tulis di Google Classroom juga ya. Silakan mulai hari ini sampai hari Senin ya, teman-teman merenung. Merenung boleh di mana aja ya. Nah, untuk mencari atau menemukan kira-kira judul apa yang akan teman-teman angkat sebagai tugas akhir untuk mata kuliah metodologi penelitian. Harapannya judul yang teman-teman angkat ini sudah menjadi judul yang bisa sudah serius dari sekarang gitu. Jadi nanti mata kuliah berikutnya ada taujih. Nah, pada saat taujih, nah itu sudah kepada konten. Kalau sekarang kan masih kepada metodologi penelitiannya ya. Paling tidak judul yang sekarang tuh bisa dibawa lagi nanti waktu taujih. Nanti disempurnakan saat taujih. Kemudian nanti mata kuliah berikutnya ada nadwah. Nah, sudah perfect nadwah, nah udah semester 8 udah tinggal skripsi. Harapannya demikian. Tapi untuk mencari masalah, untuk mencari judul tidak secepat itu. Kalau misalnya memungkinkan seperti yang saya sampaikan tadi lebih baik. Tapi kalau sepertinya belum memungkinkan, yang penting teman-teman bisa mengajukan judul dulu untuk tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Nah, kalau bisa sebelum hari Selasa yang akan datang, jadi saya kasih batas akhirnya ya hari Senin malam sudah mengajukan judul semua. Paling tidak nanti Selasa depan kita bahas tuh judulnya satu persatu. Oh ini kurang oke, ini kurang apa, nih tambahkan apa. Nah sekaligus nanti pekan depan saya dengan Prof. Zainal akan membahas bagaimana menyajikan proposal penelitian. Jadi latar belakang, gimana sih bikin latar belakang? Harus dari apa dasarnya, harus punya data apa. Nah, nanti kita bahas bab per bab tuh, bab 1 sampai bab 3 ya. Gitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan hari ini. Ada Aisyah Solahuddin, Fadila, Fauzi Altafani, Ikhlas dengan Intan. Terima kasih. Kita beli reaksi tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, kita sampai jumpa pekan depan, kemungkinan pertemuan terakhir kemungkinan ya. Nanti saya cek dulu ya, kita sudah berapa pertemuan ini totalnya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.